Halo semuanya, perkenalkan nama saya Thalita Lua Nurlayana dengan NIM 230111005, kelas manajemen 23E. Nah, di sini saya akan membahas terkait dengan laporan CV Lunexa atau perusahaan yang dirancang oleh saya sendiri terkait manajemen kinerjanya. Nah, di sini saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama, profil organisasi, dengan bagaimana sih profil organisasi dari CV Lunexa itu. Lalu yang kedua ada analis jabatan. Dalam CV Lunexa terdapat beberapa jabatan yang dalam mendukung proses organisasinya. Lalu yang ketiga itu bagaimana sih sistem manajemen kinerjanya, baik dari siklus, metode, lalu ada prosedur penilaian kinerjanya. Nah, selanjutnya ada KPI atau penilaian kinerjanya itu sendiri. Bagaimana sih? Selanjutnya ada sistem kompensasi, yaitu seperti ada gaji, tunjangan, bonus, insentif. Nah, nanti kita akan bahas untuk pembahasan terkait seperti itu. Lalu terakhir itu pasti ada evaluasi atau rekomendasi. Nah, bagaimana sih evaluasi atau rekomendasinya? Nah, yang pertama yaitu profil organisasi. CV Lunexa yaitu didirikan pada tahun 2026 sebagai respon terhadap pertumbuhan industri fashion, khususnya sepatu sport dan sneaker yang kini menjadi bagian dari gaya hidup. Nah, Lunexa hadir dengan konsep sepatu lifestyle yang memadukan kenyamanan, kualitas, dan desain modern dengan harga terjangkau. Untuk merek brandnya itu sendiri yaitu Lunexa atau saya ingin orang-orang menyebutnya LX, itu lebih mudah untuk diingat. Lalu ada tagline-nya yaitu Move Without Limits. Lalu untuk tenaga kerjanya itu sekitar 50 orang karena masih bidang usaha UMKM. Nah, lalu bagaimana sih visi dan misi dari perusahaan atau CV Lunexa itu? Untuk visinya yaitu menjadi brand sepatu lokal yang unggul, inovatif, dan terpercaya di pasar nasional dengan mengedepankan kualitas, kenyamanan, serta desain yang mengikuti gaya hidup modern. Nah, untuk misinya yaitu menghasilkan produk sepatu sport dengan sneakers berkualitas tinggi dengan daya tahan yang optimal. Lalu yang kedua yaitu mengembangkan desain produk yang modern, stylish, dan sesuai tren lifestyle masa kini. Lalu yang ketiga yaitu memberikan kenyamanan maksimal melalui bahan dan proses produksi yang berkualitas. Lalu apa saja sih nilai perusahaan yang diterapkan di CV Lunexa itu sendiri? Nah, CV Lunexa itu sendiri menerapkan 3 poin nilai atau 3 poin utama. Yang pertama itu I, yang kedua R, yang ketiga G atau sering disingkat yaitu IRG. Nah, yang I yaitu berarti innovation yang artinya semangat bergerak maju dan tidak puas dengan kondisi yang ada. Lalu yang kedua R yaitu komitmen menjadi atau reliability yang diartikan sebagai komitmen menjadi pihak yang dapat dipercaya, menjaga konsistensi kualitas dan memenuhi janji kepada pelanggan. Lalu yang ketiga yaitu G atau growth yaitu fokus pada perkembangan berkelanjutan, bisnis, SDM, hubungan pelanggan, serta kontribusi lingkungan dan masyarakat. Lalu selanjutnya ada struktur organisasi. Di CV Lunexa ini, struktur organisasi disusun secara fungsional yaitu sesuai dengan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Untuk susunannya seperti yang pertama ada CEO atau direktur utama, lalu yang kedua ada manajer general. Nah, dalam CV Lunexa ini terbagi menjadi 2 golongan, yaitu ada golongan B dan golongan A. Golongan B itu terdiri dari staf atau manajemen untuk operasional, lalu ada golongan A seperti untuk proses produksi. Yang golongan B diantaranya ada admin atau HR, lalu yang kedua ada finance dan accounting, yang ketiga ada marketing dan sales, lalu ada desain produk dan development, selanjutnya ada supervisor produksi, lalu ada PPIC, dan yang terakhir ada purchasing dan logistik. Lalu untuk golongan A-nya itu sendiri yaitu diantaranya ada cutting, lalu ada sewing, ada assembling, finishing dan QIC,
Lalu ada warehouse. Nah, bisa dilihat gambar samping ini. Nah, untuk proses bisnis itu sendiri yaitu dikoordinasikan oleh general manager di bawah naungan CEO atau direktur utama. Nah, proses diawali dengan marketing dan sales yang melakukan riset pasar, menerima pesanan pelanggan, serta menyampaikan spesifikasi produknya. Selanjutnya, desain dan product development, merancang desain produk dan membuat sampel sebagai acuan produksi setelah desain disetujui. Lalu ada produksi planning atau inventory yaitu PPIC, yaitu menyusun jadwal produksi, menghitung kebutuhan bahan baku, serta mengendalikan persediaan material. Selanjutnya ada purchasing yaitu melakukan pengadaan bahan baku atau pembelian dari pemasok, kemudian material disimpan di gudang sebelum dipastikan atau disalurkan ke bagian produksi. Sebelum produksi dimulai, supervisor memastikan kesiapan tenaga kerja, mesin, material, mengawasi seluruh proses produksi agar berjalan sesuai standar produksi tersebut. Nah, tahap produksi itu diawali dengan cutting, yaitu pemotongan bahan, lalu ada sewing, yaitu menjahit komponen-komponen menjadi satu, atau menjahit komponen upper. Lalu ada assembling yaitu menyatukan upper atau merakit. Setelah itu ada finishing yaitu sebagai tahap akhir atau tahap pembungkusan dan pemakingan. Lalu sebelum dibungkus atau di packing yaitu melalui quality control untuk melihat bagaimana produk yang telah dibuat, apakah ada reject atau defect atau lolos kualifikasi. Lalu selanjutnya ada produk yang sudah lolos QC akan dimasukkan atau disimpan ke warehouse. Nah, tempat warehouse ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada warehouse untuk material yang bahan baku proses produksi, lalu ada warehouse penempatan sepatu atau produk yang sudah oke untuk dikirim. Selanjutnya ada logistik, itu bertanggung jawab mendistribusikan produk untuk sampai kepada customer. Nah, dalam aktivitas produksi tersebut didukung oleh operasional HRD sebagai administrasi dan finance accounting sebagai data keuangan yang ada di perusahaan. Lalu selanjutnya yaitu permasalahan manajemen kinerja dan kompensasi. Yang pertama ada monitoring, evaluasi, dan pemberian feedback kepada karyawan belum optimal. Lalu yang kedua ada perubahan target produksi dan kebutuhan pasar menuntut penjualan KPI berkala. Lalu ada pemberian insentif perlu diselaraskan dengan pencapaian KPI agar lebih adil dan transparan. Yang terakhir yaitu koordinasi antar divisi. Lalu selanjutnya itu analisis jabatan. Nah, jabatan dalam struktur yang pertama itu jabatan dalam struktur organisasi, yaitu ada CEO, General Manager, HRD, Admin, Finance, Accounting, Marketing dan Sales, Design dan Product Development, Supervisor Produksi, PPIC, Purchasing dan Logistik, Quality Control, Operator Produksi, dan Warehouse. Nah, lalu analisis jabatan itu contohnya seperti misalkan direktur utama, yaitu tugas dan tanggung jawabnya itu menetapkan misi, visi, tujuan, dan strategis perusahaan, lalu mengambil keputusan strategis operasional, keuangan, pemasaran, dan SDM, lalu ada mengawasi dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas perusahaan, lalu ada mengevaluasi kinerja perusahaan dan setiap divisi. Nah, untuk kompetensi kuncinya yaitu strategi manajemen, business planning, financial management, leadership, lalu dedication. Nah, untuk spesifikasi jabatan yaitu pendidikan itu harus sarjana manajemen atau bisnis minimalnya. Lalu untuk pengetahuannya minimal 5 tahun posisi manajerial dan usia 30-55 tahun. Serta untuk target penjualannya yaitu target penjualan dan laba, pertumbuhan bisnis, pencapaian kinerja seluruh divisi, kepuasan pelanggan. Yaitu sistem manajemen kinerja. Yang pertama ada siklus manajemen kinerja, yaitu ada penetapan KPI, sosialisasi KPI, pelaksanaan pekerjaan, monitoring kinerja, pengumpulan data, penilaian evaluasi, feedback dan tindak lanjut, serta dokumentasi.
Lalu selanjutnya ada sistem manajemen kinerja, yaitu ada metode dan periode penilaian. Nah, untuk komposisi penilaian kinerja yaitu ada kompetensi teknis yaitu 75%, ada kompetensi perilaku yaitu 25%. Untuk KPI disusun berdasarkan job description, target perusahaan, dan SOP. Kompetensi teknis mengukur pencapaian target, kualitas, produktivitas, dan ketepatan waktu. Nah, untuk kompetensi perilaku yaitu mengukur disiplin, komunikasi kerja, terus tanggung jawab, dan integritas. Nah, untuk periode penilaiannya itu ada harian, itu monitoring pelaksanaan pekerjaan dan kedisiplinan oleh atasan langsung. Lalu ada bulanan, yaitu evaluasi pencapaian KPI setiap karyawan dan pemberian umpan balik. Lalu ada tahunan, yaitu pemberian bonus, promosi, dan kenaikan gaji. Lalu ada contoh Key Performance Indicator atau KPI dari General Manager, yaitu KPI teknis 75%. Nah, ada sasaran kerja, ada indikator, ada target, satuan pengukuran, bobot, cara pengukuran, dan sumber data. Untuk sasaran kerja yang pertama ada mencapai target produksi perusahaan, indikator kerjanya persentase pencapaian target produksi, lalu targetnya lebih dari 100%, dan sasarannya persen. Ada bobotnya itu 25%, serta cara pengukurannya ada realisasi produk dibagi target produksi dikali 100%. Untuk sumber datanya itu laporan produksi. Lalu yang kedua ada menjaga kualitas produk. Ada indikatornya yaitu presentasi produk sesuai standar kualitas, targetnya lebih dari 98%, satuan pengukurannya persen, bobotnya 20%, cara pengukurannya produk sesuai standar dibagi total produk dikali 100% dengan sumber data laporan quality control. Lalu yang ketiga yaitu ada mengendalikan biaya operasional dengan indikator kerjanya yaitu realisasi kerja operasional sesuai anggaran, lalu targetnya kurang dari 100%, satuan pengukurannya persen, lalu bobotnya 15%, serta cara pengukurannya yaitu realisasi biaya dibagi dengan anggaran lalu dikali 100% dengan sumber data yaitu laporan keuangan. Lalu ada yang keempat yaitu meningkatkan efektivitas operasional dengan indikator kerjanya presentase penyelesaian program kerja perusahaan, lalu targetnya lebih dari 95%, satuan pengukurannya persen, bobotnya 15%, dan cara pengukurannya itu program kerja selesai dibagi program kerja yang direncanakan dikali 100% dengan sumber datanya itu laporan manajemen. Nah, untuk KPI perilakunya itu ada 25%. Yang pertama, ada sasaran kerjanya menunjukkan kepemimpinan yang efektif, lalu indikator kerjanya kemampuan kepemimpinan dan mengambil keputusan, lalu targetnya lebih dari 95%. Ada satuan pengukurannya persen, bobotnya 10%, cara pengukurannya itu rekap kehadiran selama periode penilaian, sumber datanya form penilaian direktur. Lalu ada yang kedua itu meningkatkan disiplin kerja. Lalu ada indikatornya itu kepatuhan terhadap SOP, peraturan dan jam kerja. Untuk target yaitu 100%, satuan pengukurannya persen, bobotnya 5%, cara pengukurannya itu jumlah pelanggaran selama periode penilaian, dan sumber datanya itu laporan direktur. Serta nomor 3 yaitu meningkatkan kerjasama tim dengan indikator kerjanya yaitu kemampuan bekerja sama dan berkomunikasi dengan targetnya yaitu lebih dari 4 skala 5, lalu bobotnya itu 5%, dan cara pengukurannya itu penilaian akhir, serta sumber datanya itu form penilaian kerja. Lalu yang terakhir yaitu ada meningkatkan tanggung jawab dengan indikator kerjanya penyelesaian tugas dan pengambilan tanggung jawab, targetnya lebih dari atau sama dengan 4 skala 5. Lalu ada satuannya itu skor, bobotnya itu 5%, dengan cara pengukurannya itu penilaian direktur dan sumber datanya itu form penilaian kinerja. Lalu yaitu selanjutnya ada sistem kompensasi yaitu struktur golongan. Yang pertama struktur golongan gaji. Gaji pokok ditetapkan berdasarkan nilai jabatan, tanggung jawab, dan kompleksitas pekerjaan. Mempertimbangkan prinsip pay per person, pay per person, dan pay per performance. Untuk golongan A yaitu 2.300.000 per bulan dengan golongannya itu operator cutting, sewing, assembling, finishing, quality control, dan warehouse. Untuk golongan B yaitu ada admin 3 juta, HRD 3.800.000, finance dan accounting 3.800.000, marketing dan sales 3.900.000, desain dan product development 3.800.000, purchasing 3.600.000, logistik 3.500.000,
Lalu ada General Manager yaitu 6.500.000 dan yang terakhir ada CEO atau Direktur yaitu 9 juta. Selanjutnya ada sistem kompensasi yaitu ada insentif, bonus, dan reward non finansial. Nah, untuk insentif itu sendiri yaitu diberikan berdasarkan dengan hasil KPI, insentif harian untuk keterampilan khusus, misalnya ada lasting, Scrabble. Nah, untuk nilai 90-100% insentif penuh, 60-69 dan kurang dari 60 tidak memperoleh intensif. Nah, untuk bonus itu sendiri yaitu ada bonus target produksi, bonus penjualan yaitu untuk marketing dan sales, ada bonus inovasi bagi ide peningkatan efisiensi atau kualitas. Nah, untuk ada reward non finansial yaitu yang pertama ada employee of the month, of the moon, lalu ada sertifikat penghargaan, ada pelatihan dan pengembangan kompetensi, lalu ada promosi jabatan dan penghargaan masa kerja. Nah, selanjutnya itu ada evaluasi sistem, yaitu ada kelemahan dan kelebihan sistemnya. Untuk kelebihannya sendiri, yaitu ada mengintegrasikan KPI teknis dan perilaku sebagai dasar penilaian. Lalu ada setiap indikator memiliki target bobot, cara ukur, dan sumber data yang jelas. Lalu ada keterikatan penilaian dengan kompensasi menciptakan keadilan internal, yaitu internal equity. Nah, untuk kelemahannya itu sendiri, yaitu ada penilaian indikator, perilaku berpotensi dipengaruhi oleh subjektivitas atasan, lalu ada pengumpulan data KPI manual memperlambat proses dan berisiko salah catat. Lalu ada keberhasilan sistem bergantung pada akurasi data dan konsistensi evaluasi. Nah, selanjutnya juga ada kendala, risiko, dan alternatif solusinya. Untuk kendalanya itu sendiri, yaitu ada kurangnya pemahaman karyawan tentang tujuan KPI. Yang kedua, yaitu ada resistensi terhadap perubahan sistem penilaian. Yang ketiga, itu ada keterbatasan kompetensi atasan dan menilai objektif. Lalu untuk risikonya itu sendiri, yaitu ada karyawan fokus pada indikator yang dinilai. Lalu ada target terlalu tinggi memicu tekanan dan menurunkan motivasi, lalu ada ketidakkonsistenan intensif memunculkan persepsi tidak adil. Nah, untuk alternatif solusinya yaitu ada menyusun pedoman penilaian lebih rinci dan standar, pelatihan supervisor, teknik penilaian, coaching, dan feedback, lalu ada implementasi RIS untuk kecepatan dan akurasi data, lalu ada evaluasi KPI berkala agar tetap relevan.